Panggilan beribadah. Umat yang terkasih, Allah Sang Kepala Gereja telah memanggil kita ke dalam persekutuan. Kami telah mendengar panggilan Allah dan datang untuk beribadah kepadanya. Ia membuka tangannya bagi kita dan siap menyambut kita dalam hangat kasih-Nya. Kami menyambut undangan Allah dengan hati dan pikiran yang terbuka. Karena itu, marilah kita di dalam kesatuan dengan seluruh anggota tubuh Kristus, kita berhimpun di dalam hormat dan syukur. Ibadah Minggu di dalam rangka kebersamaan jemaat-jemaat di dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kata pembuka. Hari ini kita beribadah di dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat Tuhan dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Karena situasi pandemi sampai dengan saat ini, kita belum dapat menyelenggarakan pertukaran pelayanan kebaktian atau PPK. Akan tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat secara kreatif menghayati, membangun, dan merayakan persekutuan kita. Dalam semangat itulah kita beribadah dan berefleksi bersama hari ini melalui tema Gereja Bukanlah Gedungnya. Kita diajak untuk kembali pada jati diri kita sebagai gereja. Pada saat yang bersamaan, Roh Kudus juga mendorong kita untuk terus-menerus beradaptasi, memperlengkapi diri dengan berbagai kreasi dan inovasi agar kabar baik yang dipercayakan kepada kita dapat terus diberitakan kepada dunia.
kita berdoa untuk pengakuan dosa. Ya Allah yang rahimi, sebagai gerejamu kami bersyukur karena di dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, Engkau berkenan memanggil kami untuk menjadi mitramu di tengah dunia ini. Namun, ya Allah, kami mengaku bahwa sebagai gerejamu kami telah berdosa. Kami sering disibukkan oleh berbagai ritual dan rutinitas, tetapi justru melalaikan panggilan kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Kami enggan untuk belajar dan memperlengkapi diri serta tak mau keluar dari zona nyaman kami. Kami kerap menjadi serupa dengan dunia ini dan memberikan kesaksian yang keliru kepada sesama kami. Ya Allah, kami mohon, ampunilah kami. Berikanlah rahmat dan tuntunan-Mu agar kami dapat memenuhi setiap tugas dan panggilan kami dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Anugerah pengampunan dari Allah diberikan kepada setiap orang yang mau bertobat. Dengarkanlah berita anugerah dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur di dalam ibadah minggu ini, kami juga diperkenankan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami meyakini sabda-Mu menjadi penuntun bagi langkah hidup kami. Maka kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya melalui firman-Mu, hati kami digugahkan. Dan tidak hanya hati kami, tetapi juga keseluruhan sikap dan tindakan kami diubahkan untuk senantiasa mau bersaksi, mencerminkan wajah Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan, yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan juga berkenan untuk memakai dia. Setiap kata yang keluar dari mulutnya biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga ayat 24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkisah, ada 3 orang sedang bercakap-cakap, saling membanggakan tempat dan cara beribadah mereka masing-masing. Orang yang pertama berkata, "Aku beribadah di gedung gereja yang megah dan besar. Di sana aku merasakan betapa syahdunya setiap kali beribadah. Puji-pujiannya bikin aku merinding." Lalu orang yang kedua berkata, "Wah, kalau gereja kami saat ini sedang membangun gereja yang besar pula. Tanah yang baru kami beli juga luas. Tunggu saja ya, nanti kalau sudah selesai
aku tunjukkan fotonya kepada kalian, betapa bagusnya gereja kami. Lalu orang yang ketiga berkata, wah, kalian masih harus pergi ke gedung gereja kalau mau beribadah. Kalau aku sih, sejak zaman sebelum pandemi juga sudah ibadah secara online. Jadi aku bisa beribadah di mana saja. Waktunya juga bisa kuatur sendiri. Yang penting kan hatinya. Jadi gak ribet deh. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, obrolan ketiga orang tersebut sesungguhnya menggambarkan fenomena tentang beragamnya cara pandang orang terhadap ekspresi peribadahan umat Kristen, juga pemahaman tentang tempat beribadah umat Kristen. Tidak jarang nih, perbedaan cara pandang tersebut menimbulkan perdebatan atau perselisihan yang sengit. Masing-masing pihak merasa benar sendiri sehingga lalu menyalahkan pihak yang lain, bahkan menghakimi dengan keras. Terlebih dengan situasi pandemi yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 yang berdampak pula pada cara kita beribadah. Dari yang tadinya dipusatkan di dalam gedung gereja atau bangunan fisik tatap muka, lalu kemudian sekarang harus dilakukan di rumah masing-masing secara online, secara mandiri, secara daring dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sering pula ada kecenderungan orang untuk memutlakkan salah satu antara yang onsite atau tatap muka dengan yang online. Antara orang yang berpandangan bahwa yang namanya ibadah ya harus dilakukan di gedung gereja, hadir secara fisik, bertatap muka dengan jemaat yang lain. Kalau online kok rasanya seperti nggak ibadah. Sementara pihak yang lain berpikir atau berpandangan bahwa ya zaman sekarang ibadah online memang sudah sesuai dengan tuntutan di zaman digital. Bahwa yang paling penting dalam peribadahan adalah hati kita. Maka jika dua pihak ini saling berdebat, bisa jadi tidak akan ada ujungnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita diajak untuk memiliki pemahaman yang benar tentang peribadahan kita. Bagaimana prinsip beribadah yang benar? Cara pandang apa yang harus kita miliki tentang beribadah kepada Tuhan, khususnya di tengah situasi yang saat ini sedang kita hadapi bersama-sama. Baik situasi pandemi COVID yang belum memungkinkan kita untuk beribadah secara leluasa di gedung gereja, maupun dalam situasi GKI Jati Bening yang masih bergumul dengan kerinduan untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen. Bacaan Injil kita dari Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga ayat 24 merupakan penggalan atau cuplikan dari kisah perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub di kota Sihar, wilayah Samaria. Perjumpaan dan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini merupakan perjumpaan yang sangat menarik, mengingat pada waktu itu ada konflik, ada persaingan yang sengit antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Mereka tidak bergaul satu sama lain dan saling mengklaim keistimewaan masing-masing, meskipun sesungguhnya mereka ini sebenarnya adalah masih saudara serumpun. Jadi ketika Yesus mau untuk berbicara dengan orang Samaria, terlebih seorang perempuan pula yang oleh banyak orang Yahudi mungkin dihindari, maka perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang menggugah, out of the box gitu ya, di luar zona nyaman. Dan percakapan panjang antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini sesungguhnya juga menghasilkan banyak pembaruan, pengertian, khususnya bagi perempuan Samaria ini dan juga bagi kita pembaca kisah tersebut. Tapi kita mau fokus pada satu hal. Kita mau fokus untuk melihat pada persoalan tentang klaim tempat peribadahan. Orang Samaria menyatakan bahwa pusat ibadah mereka adalah di atas gunung Gerizim, ya, sebagaimana disampaikan oleh perempuan Samaria kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dari bacaan kita. Sementara orang Yahudi menempatkan bait Allah di Yerusalem sebagai pusat peribadahan mereka yang sah. Jadi kedua kelompok ini sama-sama memegang kuat klaim mereka bahwa pusat peribadahan mereka lah yang sah dan benar. Nah, berhadapan dengan fakta adanya klaim-klaim dari masing-masing pihak ini, maka Yesus lantas memberikan sebuah pemahaman yang baru, cara pandang yang baru kepada perempuan dari Samaria tersebut, bahwa klaim-klaim kelompok-kelompok tertentu tentang
pusat peribadahan masing-masing sesungguhnya bersifat relatif. Ya, jadi kalau setiap kubu mengklaim bahwa disinilah pusat peribadahan yang benar, tapi Tuhan Yesus kemudian mengajarkan bahwa orang-orang sering melupakan apa yang mutlak dari sebuah peribadahan. Bahwa yang mutlak dari sebuah peribadahan bukanlah perkara tempat, melainkan tentang siapa pribadi yang kita sembah dan bagaimana sikap atau cara kita menyembah Tuhan. Yesus memberikan pernyataan yang begitu jelas kepada perempuan Samaria. Saatnya akan tiba bahwa kamu tidak akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bahwa saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu lebih lanjut Tuhan Yesus berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa arti pernyataan ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Roh yang dalam bahasa asli Yunani pneuma atau di dalam bahasa Inggris spirit berarti mempunyai sifat seperti angin. Angin, udara bisa berada di mana saja dan kapan saja, tetapi bisa kita rasakan. Angin tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Demikian juga dengan Allah yang adalah roh. Allah bisa berada di Yerusalem, bisa berada di gunungnya orang Samaria, namun pada saat yang sama Allah bisa berada di tempat-tempat lain. Allah yang adalah roh juga tidak terikat oleh waktu atau zaman tertentu. Sehingga rasanya kok juga tidak tepat kalau orang-orang kemudian memutlakkan gaya beribadah di zaman tertentu sebagai satu-satunya patokan peribadahan yang tidak boleh diubah. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan Saudara, menyembah Allah di dalam roh berarti kita beribadah secara kreatif, inovatif, dan merdeka tanpa terkendala oleh tempat, waktu, dan juga hal-hal lain yang bersifat relatif. Maka pemahaman ini sesungguhnya menjadi dasar bagi kita untuk tidak memutlakkan suatu cara beribadah. Misal, harus on-site, harus online, harus di gedung yang menetap, dan seterusnya. Karena pada kenyataannya situasi kehidupan manusia itu mudah sekali berubah. Yang kemudian berpengaruh juga pada ekspresi iman kita. Contohnya, di dalam situasi pandemi COVID. Semua gereja pada akhirnya tidak bisa mengadakan ibadah secara tatap muka. Khususnya ketika pandemi ini sedang tinggi-tingginya, begitu ya Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka kemudian orang-orang Kristen pun diminta untuk menjaga kesehatan bersama, harus ibadah mandiri secara online. Tapi apakah kemudian dengan online berarti ibadah kita menjadi tidak sah? Tentu tidak demikian cara berpikirnya. Kita mau meyakini bahwa Allah yang maha hadir tidak bisa dikungkung oleh tempat atau gedung. Maka dalam kondisi khusus pun seperti ibadah online yang kita lakukan bersama pada saat ini, kita mau meyakini bahwa Allah juga ada bersama-sama dengan kita, bareng-bareng dengan kita. Pujian-pujian kita bagi Tuhan akan tetap sama berartinya dengan ketika kita beribadah secara on-site atau secara tatap muka. Demikian juga dengan firman yang kita dengar tentunya punya semangat yang sama. Bahkan semangat yang lebih lagi untuk membangun pengharapan di tengah situasi krisis yang kita alami bersama. Kita mau juga meyakini bahwa Allah yang adalah roh bersifat fleksibel dan juga penuh dengan daya kreativitas. Allah juga memperkenankan kita manusia untuk menggunakan teknologi komunikasi yang dalam situasi zaman kita saat ini tentunya menjadi relevan dan kontekstual. Coba kita bayangkan, tentu akan lebih sulit jika pandemi seperti ini berlangsung di masa ketika teknologi komunikasi belum berkembang sepesat seperti sekarang ini. Lebih sulit tentu saja. Namun, saudara, ada yang perlu kita pahami bersama. Meskipun kita menyembah Allah dalam roh, bukan berarti kemudian kita beribadah semau kita tanpa rasa tanggung jawab, atau menggampangkan, atau tanpa ketertiban. Wah, Allah kan di mana saja, aku bisa beribadah semau aku dong. Di hari Minggu, suka-suka aku kan online. Tentu tidak demikian. Kebebasan itu juga harus
disertai dengan rasa tanggung jawab. Karena ingat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di sini berkaitan dengan sikap hati atau motivasi yang kita miliki di dalam peribadahan kita. Apa sih tujuan kita beribadah? Tentu kita mau beribadah untuk memuliakan Tuhan, mendengarkan sabdanya yang menjadi penuntun bagi setiap langkah hidup kita. Menyembah Allah di dalam kebenaran berarti kita juga mau untuk ambil komitmen, tindakan nyata. Apa yang kita mau lakukan setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, setelah kita beribadah. Bukan kemudian setelah beribadah, seluruh pujian itu kemudian menghilang. Firman yang kita dengar tidak lagi kita hayati, apalagi kita lakukan. Di dalam peribadahan kita ada tugas-tugas dan panggilan yang Tuhan ingin kita nyatakan di dalam keseharian kita. Maka menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya, saya ulangi sekali lagi, berarti tidak terbatas di gedung gereja atau di tempat tertentu atau waktu tertentu, tapi menyeluruh di dalam setiap perilaku dan tindakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam penghayatan hidup bergereja dan juga dalam konteks tantangan situasi zaman yang mendorong kita untuk semakin relevan di dalam memaknai peribadahan kita. Kita diajak untuk yang pertama, menjadi penyembah-penyembah benar. Menjadi penyembah-penyembah benar berarti menyadari bahwa kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dalam situasi krisis seperti saat ini, kita tidak boleh bersikap ekstrim, memutlakkan ibadah tatap muka, atau sebaliknya memutlakkan ibadah online. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan. Namun dua-duanya juga bisa menjadi sarana untuk berjumpa dengan Allah. Ingat pula bahwa dengan menjadi penyembah yang benar, bukan hanya pada saat hari Minggu saja, bukan hanya ketika kita ada di gedung gereja saja, bukan hanya ketika kita sedang ada bersama dengan saudara-saudara seiman kita. Karena menjadi penyembah-penyembah yang benar berarti menyadari bahwa setiap saat, setiap hari, di setiap tempat kita menyadari kehadiran Tuhan yang meliputi kita. Dan kesadaran tersebut menolong kita untuk selalu mawas diri, bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita didorong untuk menjadi seperti Kristus yang di dalam seluruh gerak hidupnya adalah perwujudan pemuliaan terhadap Bapa. Setiap pagi-pagi benar bahkan, Tuhan Yesus selalu punya waktu untuk berdoa dengan khusyuk. Lalu hari-harinya kemudian diisi dengan mengerjakan kebaikan dan kebenaran, berbuat kasih dan menunjukkan kepedulian bagi banyak orang. Maka mari kita mencontoh, meneladani Kristus dalam hidup sehari-hari sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk merayakan kehidupan bergereja. Seperti tema dan lagu yang kita nyanyikan di bagian-bagian awal ibadah kita. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah orangnya. Gereja adalah kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka mari kita memahami bahwa gereja bukan hanya sekedar gedung yang mengungkung Tuhan di dalamnya. Karena gereja adalah kita semua yang dipanggil untuk bersekutu, untuk bersaksi dan melayani. Gereja adalah kita semua yang dipanggil untuk terlibat mengerjakan kebaikan dan kebenaran di tengah dunia yang kita hidupi pada saat ini. Maka bergembiralah menjadi gereja. Hidupkan semangat bergereja dalam diri Bapak, Ibu, dan Saudara. Aktiflah di dalam persekutuan-persekutuan kita, juga di dalam pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan sesuai dengan bakat, minat, serta talenta kita. Partisipasi kita lah, partisipasi setiap kita yang bisa membuat gereja punya energi untuk berkarya, untuk menyembah Allah senantiasa di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam rangka kebersamaan jemaat-jemaat dalam lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah,
GKI Jati Bening Indah dan kita semua diundang untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang hidup di dalam semangat untuk memuliakan Allah melalui kesaksian hidup kita sebagai pribadi ataupun bersama-sama sebagai satu komunitas. Dan di tengah dunia yang sedang dilanda krisis saat ini, maka mari kita terus bekerja, mendatangkan kasih dan pengharapan senantiasa. Kita gereja, kita berkarya. Amin. Saat hening untuk kita. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur di dalam ibadah minggu ini Engkau mengingatkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, untuk menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami ditolong untuk menyadari dan memahami bahwa Tuhan Maha Hadir, tidak hanya di dalam peribadahan yang terbatas di dalam gedung gereja atau pada hari Minggu, tetapi Engkau hadir di mana saja dan kapan saja. Kami bisa menyembah Engkau tidak hanya di dalam ibadah ataupun persekutuan yang bersifat rutinitas, tetapi kami juga bisa beribadah di dalam upaya kami untuk menunjukkan sikap dan perbuatan yang selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Demikian juga di dalam rangka kebersamaan jemaat-jemaat di lingkup GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami apa arti hidup bergereja. Bahwa gereja bukan sekedar gedung, tapi gereja adalah orang-orang, jemaat, simpatisan yang mau untuk bersekutu dan terlibat di dalam kesaksian dan juga pelayanan, melayani Engkau dan melayani sesama. Bagaimana gereja juga mampu untuk menunjukkan cinta kasih Allah di dalam hidup sehari-hari. Maka berkati ya Tuhan, supaya gereja-gereja dalam lingkup Sinode Wilayah Jawa Tengah untuk menggereja dengan gembira dan mau senantiasa berpartisipasi mengerjakan misi Allah, menghadirkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, dan pengharapan di tengah dunia yang sedang berada di dalam pergumulan. Termasuk juga bagi GKI Jati Bening Indah Bekasi ya Tuhan, kiranya Engkau merahmati kami, meneguhkan panggilan kami, kerinduan kami untuk mengembangkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Tuhan juga boleh tolong pendeta, calon pendeta, majelis jemaat, pengurus komisi, aktivis, bersama dengan semua anggota jemaat dan simpatisan diberikan hati yang rindu untuk bersatu, bersekutu di dalam upaya mengembangkan kehidupan GKI Jati Bening Indah. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat dan simpatisan yang bergumul dengan sakit, kiranya Engkau berkenan untuk melawan dan memulihkan. Yang bergumul dengan persoalan pekerjaan dan perekonomian, Tuhan boleh teguhkan. Yang bergumul dengan persoalan relasi di tengah keluarga, ataupun saudara-saudara yang merindukan mengembangkan peran di tengah keluarga, di tengah lingkungan pekerjaan maupun bermasyarakat, Tuhan boleh menopang mereka, supaya mereka melakukan segala sesuatu pengembangan diri yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja, menurut senantiasa kepada apa yang Engkau inginkan, supaya kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa jika kami memiliki pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kerinduan-kerinduan dan harapan bagi kami secara pribadi, kiranya Tuhan juga menolong kami untuk menjadi pribadi yang pantang menyerah,
bahwa Engkau siap menopang kami, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Berdoa pula ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami yang merindukan kehadiran, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin, pemerintah, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Berkati kami juga warga negara, supaya mau untuk mengembangkan cinta kasih dan toleransi dimanapun, kapan saja kami berada. Juga berkati pemerintah, tenaga medis, para dokter, rumah sakit yang saat ini juga masih berjuang di dalam upaya menanggulangi penyebaran virus COVID, termasuk juga varian-varian baru yang muncul. Berkati kami untuk juga mampu bertanggung jawab melakukan protokol kesehatan dalam rangka merawat kehidupan bersama. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan. Umat yang terkasih, Tuhan telah memberkati kita. Karena itu, marilah kita bersyukur dan memuliakan Dia sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara dapat mengirim persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan syukur melalui transfer ke rekening gereja atau memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini. Kepada Allah yang memelihara kehidupan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan sukacita kami mengungkapkan syukur melalui persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu.
Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberkati persembahan kami, supaya dapat dikelola untuk mendukung panggilan gereja dalam mewujudkan kasih, pelayanan, dan pengharapan di tengah dunia ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita sambil mengingat panggilan kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita hidup dengan penuh komitmen untuk menunjukkan sikap, tutur kata, dan perilaku yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam keseharian kita. Itulah ibadah kita yang sejati. Kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini hingga selamanya.